Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Leody Saputra dengan NIM 230001831. Di sini saya akan presentasikan dari hasil kerja saya dalam membuat makalah dengan berjudul isu-isu pokok tentang etika di bidang pemanfaatan teknologi komputer. Oke, lanjut. Seperti biasa, di sini ada daftar isi. Kemudian bisa terdapat kita tambahkan kata pengantar. Kemudian bab 1 biasanya terdapat latar belakang. Kemajuan teknologi komputer dan internet telah membawa banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan baru terutama dalam bidang etika dan hukum. Fenomena seperti kejahatan cyber atau cybercrime, penyalahgunaan data pribadi, serta pelanggaran hak cipta digital menjadi tantangan serius yang harus dihadapi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap etika pemanfaatan teknologi komputer sangat penting dan agar pengguna dapat bertindak secara bertanggung jawab dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi. Dunia digital kini tidak hanya menjadi tempat bertukar informasi, tetapi juga menjadi sarana utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan sosial. Namun, di balik pemanfaatan tersebut, terdapat ancaman besar berupa penyalahgunaan teknologi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan seperti ini, pencurian data pribadi, peretasan akun, dan penyebaran malware menjadi ancaman nyata di dunia maya. Hal ini menunjukkan bahwa etika dalam penyalahgunaan teknologi perlu dipahami secara mendalam agar pengguna tidak terjebak dalam tindakan yang melanggar hukum. Tanpa kesadaran etika digital, masyarakat dapat dengan mudah menjadi korban atau bahkan pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran akan pentingnya etika dalam dunia digital harus terus ditingkatkan. Selain itu, munculnya sistem perdagangan elektronik atau e-commerce juga membawa dampak besar terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Transaksi yang dulunya dilakukan secara tatap muka kini dapat dilakukan secara daring hanya dengan beberapa klik. Namun, kemudahan tersebut juga membuka peluang bagi terjadinya tindak kejahatan baru seperti penipuan online, pemalsuan identitas digital, serta penyalahgunaan informasi pelanggan. Banyak pelaku usaha maupun konsumen yang dirugikan akibat lemahnya sistem keamanan dan rendahnya kesadaran terhadap etika digital. Kejahatan di bidang e-commerce menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan regulasi dan pengawasan hukum. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, masyarakat akan terus menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan cyber. Oleh karena itu, etika dan hukum dalam dunia digital menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dari sisi sosial, perkembangan teknologi juga mengubah pola perilaku dan budaya masyarakat modern. Ketergantungan terhadap perangkat digital membuat sebagian orang mengabaikan tanggung jawab moral dan etika dalam berinteraksi di dunia maya. Penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi menjadi masalah serius yang mengancam keterlibatan sosial. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa aktivitas di dunia maya juga memiliki konsekuensi hukum yang nyata. Hal ini memperlihatkan bahwa etika digital tidak hanya berkaitan dengan keamanan data, tetapi juga dengan perilaku dan moralitas pengguna. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran etika yang baik, maka teknologi yang seharusnya membawa manfaat justru dapat menimbulkan dampak negatif. Oleh sebab itu, pendidikan karakter dan literasi digital menjadi kursi utama dalam membangun budaya teknologi yang sehat dan bertanggung jawab. Kita langsung saja ke berikutnya. Ada rumusan masalah. Ada beberapa pertanyaan. Ini yang pertama, ada apa saja bentuk-bentuk kejahatan di internet atau cybercrime? Yang kedua,
Apa saja bentuk pelanggaran dalam perdagangan elektronik atau e-commerce? Kemudian ada bagaimana cara penyerangan dan penanggulangannya. Kemudian yang ada bagaimana tinjauan hukum terhadap pelanggaran tersebut menurut UU ITE. Kemudian lanjut ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan wawasan dan pemahaman lebih mendalam tentang etika serta dampak hukum dari penggunaan teknologi komputer dan internet. Dan adanya tujuan penulisan yang jelas diharapkan seperti pembaca dapat memahami substansi materi yang disampaikan serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Kemudian langsung saja kita ke bab 2 ada pembahasan. Yang pertama ada kejahatan di internet atau cybercrime. Cybercrime adalah tindak kejahatan yang dilakukan melalui media komputer dan jaringan internet. Tujuan utama dari kejahatan ini adalah untuk mencuri data, merusak sistem, dan mendapatkan keuntungan pribadi secara ilegal. Kejahatan cyber ini semakin beragam bentuknya, melalui dari peretasan sistem hingga penyebaran informasi palsu untuk menipu pengguna. Pelaku cybercrime biasanya memanfaatkan kelemahan dalam sistem keamanan dan rendahnya pengetahuan pengguna terhadap ancaman digital. Akibatnya, kerugian ekonomi dan moral seringkali tak terhindarkan. Dunia maya yang seharusnya menjadi sarana produktif justru berubah menjadi ruang kejahatan jika tidak diatur dengan baik. Oleh karena itu, pengguna keamanan dan kesadaran etika pengguna menjadi langkah penting untuk menekan tindak kejahatan cyber. Kemudian ada pembahasan kedua, pembajakan situs web. Pembajakan situs web atau website defacement adalah tindakan mengganti tampilan suatu situs web tanpa izin pemiliknya. Biasanya dilakukan oleh hacker untuk menunjukkan kemampuan, menyampaikan pesan politik, dan atau merusak reputasi. Cara penyerangan dilakukan dengan mengeksploitasi celah keamanan pada server web, SQL injection, atau kelemahan pada sistem manajemen konten. Penanggulangan dapat dilakukan dengan menggunakan firewall, memperbarui sistem keamanan secara rutin, dan melakukan backup data. Pembajakan situs web tidak hanya merugikan secara material, tapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga atau perusahaan yang diserang. Serangan ini juga sering dimanfaatkan untuk menyebarkan konten berbahaya kepada pengunjung situs. Karena itu, administrator sistem harus selalu memperkuat lapisan keamanan agar serangan seperti ini dapat dijaga sejak dini. Dan lanjut ke poin berikutnya ada pencurian penggunaan akun internet. Kejahatan ini dilakukan dengan mencuri username dan password seseorang agar bisa mengakses layanan berbayar atau data pribadi. Cara penyerangan dapat dilakukan melalui phishing, keylogger, atau malware yang menyamar sebagai aplikasi legal. Pencurian akun dapat menyebabkan kerugian finansial dan kebocoran informasi pribadi yang berisiko tinggi. Penanggulangan dilakukan dengan penggunaan autentikasi ganda atau two-factor authentication, serta menghindari tautan mencurigakan dari sumber yang tidak terpercaya. Pengguna juga disarankan untuk tidak menggunakan kata sandi yang sama di berbagai platform untuk menghindari pencurian massal. Peningkatan kesadaran terhadap keamanan cyber menjadi faktor penting yang mencegah kejadian seperti ini. Edukasi dapat disampaikan kepada masyarakat mengenai cara mengenali ancaman digital perlu terus digencarkan agar pengguna internet lebih bijak dan waspada. Kemudian lanjut ke poin berikutnya ada hacker dan cracker.
Hacker adalah individu yang memiliki keahlian tinggi dalam memahami sistem komputer dan jaringan. Mereka mampu menganalisis struktur sistem, menemukan celah keamanan, dan mengeksploitasi teknologi dengan sangat mendalam. Namun, tidak semua hacker memiliki niat buruk dalam tindakannya. Ada hacker etis atau ethical hacker yang justru membantu organisasi dalam mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan keamanan. Mereka berperan penting dalam menjaga infrastruktur digital dari serangan yang lebih besar. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang menyamaratakan istilah hacker dengan pelaku kejahatan cyber. Padahal perbedaan niat dan tujuan menjadi faktor utama dalam membedakan antara hacker dan cracker. Sementara itu, cracker adalah pihak yang menggunakan kemampuan teknis serupa dengan tujuan yang tidak etis atau melanggar hukum. Cracker secara sengaja menembus sistem untuk mencuri data, merusak file, atau melakukan sabotase terhadap jaringan tertentu. Kemudian lanjut ke poin berikutnya pada perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce merupakan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi yang paling berkembang pesat. Sistem ini memungkinkan proses jual beli dilakukan secara daring tanpa batasan waktu dan lokasi. Konsumen dapat memesan produk dari mana saja dan melakukan pembayaran secara digital dengan mudah. Oke, terus lanjut saja ke poin berikutnya. Ada pemalsuan tanda tangan digital. Pemalsuan tanda tangan digital merupakan salah satu bentuk kejahatan serius dalam dunia digital modern. Tanda tangan digital seharusnya menjadi alat autentikasi yang menjamin keaslian identitas dan dokumen elektronik. Namun, pelaku kejahatan sering memanfaatkan kelemahan sistem yang meniru tanda tangan tersebut demi keuntungan pribadi. Mereka hanya mencuri sertifikat digital atau melakukan manipulasi sistem untuk membuat tanda tangan palsu. Tindakan ini dapat mengakibatkan kerugian besar, terutama dalam transaksi bisnis dan dokumen hukum. Oleh karena itu, kesadaran terhadap pentingnya keamanan autentikasi digital harus ditingkatkan. Pengguna juga harus memastikan bahwa mereka hanya menggunakan layanan sertifikasi digital yang resmi dan terpercaya. Kemudian kita lanjutlah saja ke poin berikutnya. Ada penyadapan informasi atau spyware. Spyware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk memantau dan mencuri data pengguna tanpa izin. Program ini dapat masuk ke dalam perangkat melalui tautan, lampiran email, atau unduhan dari sumber tidak terpercaya. Tujuannya biasanya adalah untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data keuangan. Keberadaan spyware sulit dideteksi karena sering disamarkan sebagai aplikasi biasa. Dampaknya bisa sangat berbahaya karena pengguna tidak menyadari bahwa aktivitasnya sedang dipantau. Oleh karena itu, penggunaan antivirus dan firewall merupakan langkah awal untuk melindungi diri dari spyware. Kesadaran pengguna terhadap ancaman ini harus terus ditingkatkan melalui edukasi digital. Terus lanjut saja ke poin berikutnya, ada penyalahgunaan pengiriman berita elektronik atau spam. Spam merupakan bentuk penyalahgunaan media komunikasi digital dengan mengirimkan pesan secara massal terhadap izin penerima. Biasanya spam digunakan untuk promosi, penipuan, atau bahkan penyebaran malware. Aktivitas ini mengganggu kenyamanan pengguna dan dapat menyebabkan kebocoran data pribadi. Dalam konteks etika digital, spam merupakan pelanggaran terhadap hak privasi seseorang. Pengiriman spam sering kali menggunakan elektronik otomatisasi untuk mengirim ribuan pesan dalam waktu singkat. Oleh karena itu,
Penggunaan filter spam menjadi salah satu langkah penting untuk melindungi sistem email dari serangan semacam ini. Kesadaran pengguna untuk tidak membuka tautan mencurigakan juga sangat berperan dalam pencegahan. Kemudian kita lanjut ke poin berikutnya, ada cara penyerangan dan penanggulangan. Beberapa cara penyerangan yang umum terjadi dalam dunia cyber antara lain phishing, malware, SQL injection, dan DDoS attack. Setiap metode ini memiliki tujuan dan dampak yang berbeda, namun semuanya berpotensi mengancam keamanan data. Penyerangan phishing bertujuan untuk menipu pengguna agar memberikan informasi pribadi, sedangkan malware digunakan untuk merusak sistem komputer. SQL injection biasanya menyerang basis data melalui celah keamanan aplikasi, sementara DDoS attack membanjiri server dengan permintaan palsu hingga tidak bisa diakses. Untuk melindungi hal tersebut, organisasi perlu meningkatkan sistem keamanan jaringan dengan firewall dan enkripsi data. Kita lanjut ke berikutnya. Poin berikutnya ada tinjauan hukum berdasarkan UU ITE. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 menjadi dasar hukum dalam penanganan kejahatan cyber di Indonesia. Beberapa pasal penting dalam UU ini meliputi larangan akses ilegal, pemalsuan data elektronik, dan penyebaran informasi yang merugikan pihak lain. UU ITE berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengguna internet serta mencegah penyalahgunaan teknologi. Kemudian langsung saja pada bab 3 atau penutup. Di sini terdapat kesimpulan. Etika dalam pemanfaatan teknologi komputer sangat penting untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan bertanggung jawab. Kejahatan seperti pembajakan situs web, pencurian akun, dan penyadapan informasi harus dicegah, dan peningkatan kesadaran pengguna, penerapan teknologi keamanan, serta penegakan hukum yang tegas. Kemudian kita langsung saja ke poin berikutnya, ada saran. Di sini pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu berperan aktif dalam meningkatkan literasi digital dan keamanan cyber. Selain itu, setiap pengguna teknologi harus menanamkan etika dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas online-nya. Untuk mencegah kejahatan cyber, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam memperkuat sistem keamanan nasional di dunia maya. Ya, kita langsung saja ke bagian yang terakhir. Terdapat daftar pustaka dan sumbernya. Oke, jadi seperti itu untuk penyusunan makalah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.